Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya agak serak-serak becek. Selama 25 hari sama ini orang lain konser, saya enggak. Suara habis, alhamdulillah. Rezeki dari Allah. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para asatir, wabil khusus pimpinan Masjid Jami Nurul Huda dan juga para pengurusnya serta para jamaahnya yang insya Allah mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Atas dasar nikmat inilah alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di siang hari, di hari yang ke-24, dan alhamdulillah malam ini kita sudah melaksanakan sholat fardu isya yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-25. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya juga para pengikutnya, dan kita selaku umatnya tentu betapa sangat mengharapkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat isya dan insya Allah dilanjutkan tarawih yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa bangga setiap masuk ke Masjid Al-Nurul Huda, sekalipun adanya di akhir daripada Ramadan, tapi jamaahnya sangat luar biasa. Ini yang harus kita syukuri. Berarti Masjid Jami Nurul Huda ini orangnya pada doyan ibadah. Alhamdulillah. Kelihatan ahli-ahli surganya Allah. Kalau kita bandingkan dengan tempat yang lain, alhamdulillah sangat luar biasa. Isinya cuma imam sama Bilal. Sementara jamaahnya udah pada pindah tarawihnya ke Kojatret Mall, ke Ramayana, banyak tempat yang lainnya. Di sana dia ngapain? Tawaf dia, nyari gamis, nyari kerudungan, nyari jilbab yang gak ada bolongannya, repot urusannya. Yang sendiri nggak dapet akhirnya pulang. Apalagi sekarang zamannya orang pulang mudik. Itu niatnya udah luar biasa. Besok saya mau mudik, udah nggak mau sahur, nggak mau puasa. Padahal yang diperintahkan itu laksanakan dulu sejauh mana kita bisa melaksanakannya. Di tengah perjalanan baru dapat rukhsah. Ini niatnya dari awal. Udah nggak mau sholat subuh, udah nongkrong di terminal, nggak dapat tiket, orang nggak ada duitnya. Dia ditanya mau pulang mana, tahu pulang bingung, kampung halamannya udah nggak ada, halaman berapa kali katanya, la ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, malam ini saya kebetulan kebagian judulnya yaitu
zakat dan hikmahnya. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam bisa selesai. Sanggup? Kelamaan ya, insya Allah kelar gak kelar pokoknya selesai gitu ya. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, bahwa kita selaku manusia, selaku hamba Allah, selaku umat Rasulullah, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimis shalah wa atuz zakat, tegakkan, dirikan salat dan keluarkan zakat. Kita makan setiap hari, kita minum tiap hari, macam-macam makanan ada dalam tubuh kita. Andai kata yang namanya makanan kita masukin sementara enggak dikeluarin, jadinya apa? Penyakit, ya bayang, penyakit. Begitu juga harta yang ada pada diri kita, yang kita punya. Itu kalau kita kumpulin, terus kumpulin, udah numpuk di gudang, nggak dibuang-buang, nggak dikeluarin, itu jadinya apa? Malah petaka juga buat kita. Oleh karena itu perintah Allah, wa atuz zakat, keluarkan zakat. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat, insya Allah ibarat kita makan ada buang air besarnya, jadi bersih lagi nih bagi tubuh kita. Begitu juga harta kita punya, kalau kita keluarin, insya Allah harta kita jadi bersih. Itu hikmahnya. Dan juga tentunya untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu juga yang namanya zakat itu melatih kita untuk menjadi orang yang dermawan, yang sosial. Kita punya harta sedikit, kalau umpama enggak, jangankan banyak, sedikit aja yang kita punya di kantong kita, itu kalau enggak dikeluarin seperak dua perak enggak bakal nambah itu harta di kita. Jumlahnya segitu gitu aja. Tapi begitu kita keluarin, dibeliin apa kek, apa permen, apa yang namanya kopi, itu pasti akan ditambah lagi. Oleh karena itu jangan takut-takut kalau kita punya harta untuk kita keluarkan zakatnya. Kalau kita keluarin zakat cuma 2,5%, tapi kalau yang namanya makan di restoran ataupun di rumah makan yang terkenal itu 10%, kita nggak banyak protes. Udah makan ya udah kita bayar-bayar aja, sekalipun pajaknya 10%. Ya tahu duit pajak yang kita bayar dimakan sama setan-setan yang ada di sono. Kebayang? Makanya sebelum makan sama setan-setan di sono, kita keluarin sesuai porsi kita. Lihat tetangga kita, kiri kanan, depan dan belakang, ada enggak yang hari ini enggak makan? Itu yang kita pikir. Kadang-kadang kita kenyang sendiri aja, orang di sekitar kita nggak dipikirin, ini bahaya. Karena itu mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang pandai bersyukur akan nikmat. Karena kalau kita bersyukur akan nikmat Allah, sekecil apapun nikmat itu pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukuri nikmat Allah, sekecil apapun nikmat itu, Allah pasti akan tambah nikmat itu. Tetapi kalau kita kufuri nikmat Allah yang sekecil apapun, maka ingatlah azab Allah amat sangat pedih dan menyakitkan. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Harta yang kita punya bukan cuma kita punya semuanya, tetapi ada hak-hak orang lain dalam sana. Harta ada tertitipan. Ketika dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka kita harus jalankan titipan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang sedikit bisa menjadi manfaat dan ada hikmahnya yang dapat kita ambil,
sehingga bisa memperkokoh dan memperkuat keimanan kita, dan akhirnya kita lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harta yang kita punya, harta yang kita miliki menjadi harta yang bersih dan nikmat untuk kita makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.